Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Saya Marinus Ega. Saat ini saya sedang mengikuti sekolah paralegal Pak Sogmitumi Pangata tingkat nasional angkatan pertama. Berbicara terkait dengan kepailitan, ini sudah banyak sekali terjadi di setiap antara perusahaan dan juga yang akan memberikan manfaat, yang artinya antara pihak yang memberi pinjaman dan yang menerima pinjaman. Nah, kebanyakan terjadi ini antara pengusaha, ya, baik perseorangan dan maupun secara bersama-sama. Tetapi dalam pilot ini sehubungan dengan telah kebanyakan terjadi hal tersebut, maka banyak juga yang jadi potensi-potensi agar kemudian bisa menjamin antara kedua belah pihak yang memberikan manfaat dan penerima manfaat. Pilot itu ya juga sudah diatur dalam undang-undang, ya, baik pengertiannya dan juga tata cara pelaksanaannya, bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut itu sudah diatur terkait dengan suatu kepailitan ini. Nah, kenapa juga seseorang bisa pailit? Ya, kebanyakan terjadi jika seorang pengusaha tersebut mengalami kebangkrutan. Nah, jadi tentu dia susah untuk melakukan pembayaran, dan atau kredit, ya, ataupun modal yang dia pinjamkan tadi awalnya. Tentunya atas dasar itu, ya, kebanyakan tidak terdapat sesuatu hal penyelesaian secara restoratif atau secara kekeluargaan. Karena yang namanya sudah bangkrut, tentu dia akan mengundur-undur waktu, dan bisa jadi pun tidak dia lakukan, dia tidak temui, ya, padahal jelas sudah diketahui bahwasanya usaha dia tersebut sedang dalam keadaan bangkrut. Nah, secara pengertian luas, bahwasanya pelit itu diartikan adalah suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu, ya. Dan juga di dalam undang-undang, ya, kepailitan ini, ya, arti daripada kepailitan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1, ya. Dan bunyinya begini: kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, yang artinya yang akan melakukan sesuatu pengurusan itu, nanti pemberesannya itu di bawah kuasa kurator, dan tetap nantinya akan diawasi oleh hakim. Nah, ketika ini sudah diatur, tentunya apakah memang ada langkah-langkah yang harus ditempuh ketika ini tidak terjadi di dalam suatu penyelesaian secara pengadilan, ya. Bisa saja juga antara kedua belah pihak tersebut, ya, tidak menyelesaikan atau tidak selesai di dalam pengadilan ini. Karena kenapa? Ya, mungkin ada salah satu yang tidak tidak puas, sehingga, ya, atau di saat
saat dilaksanakan di pengadilan atau di PKPU, ya, salah satu tidak merasa puas dengan hal itu, maka bagaimana cara melakukannya? Tentu melakukan kasasi, ya. Dan hukum terakhir untuk PKPU ini adalah kasasi PKPU dilakukan di Mahkamah Agung. Jadi artinya ketika sudah sampai di Mahkamah Agung, maka tidak ada lagi pra peradilan di atas itu. Nah, tentunya di Mahkamah Agung ini nantilah akan dilakukan suatu penyelesaian. Kalau memang tidak ada kepuasan di situ lagi, ya otomatis akan siapa yang akan menanggung resiko, ya, dan itu akan diputuskan secara sah oleh hakim yang berada di Mahkamah Agung. Nah, kalau memang tidak puas lagi, ya itu resiko masing-masing. Nah, tentunya kebanyakan nanti itu akan diberikan suatu sanksi kepada debitur tentunya, ya, karena memang atas ketidaksanggupan suatu pelaksanaan yang menjadi beban atau utang-utangnya kepada kepada pemberi modalnya tadi. Terima kasih. Selamat sore.